Halo guys, selamat datang di podcast Sela Kata, cerita dalam sela. Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai satu hal yang dekat-dekat dengan mahasiswa ataupun anak muda, yakni tentang merantau. Nah, hari ini kita bakal denger cerita dari salah satu narasumber yang udah mulai merantau nih sejak SMA nih, karena mendapatkan beasiswa sih katanya. Boleh nih perkenalan diri Kak? Halo semuanya, aku Yuni. Sekarang aku mahasiswa di Universitas Riau. Dan FYI, aku udah mulai merantau sejak tamat SMP, mulai SMA. Wah, keren sih Kak, karena nggak semua orang nih berani untuk merantau dari usia muda ya Kak. Makanya hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam tentang pengalaman dan alasan kenapa sih merantau itu penting. Oke, Kakak bisa tuh diceritain tuh gimana sih perasaan Kakak pertama kali waktu harus merantau? Jujur perasaannya itu campur aduk banget. Di satu sisi takut karena sendirian di tempat orang, dan di sisi lain juga excited gitu Kak. Soalnya wah, di tempat baru nih gitu. Iya sih setuju, karena nggak mudah ya Kak adaptasi Iya. gitu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, apalagi biasanya kita selalu dekat dengan keluarga gitu kan Kak. Nah Kak, kalau boleh tahu kenapa nih Kak akhirnya tetap memilih untuk merantau Kak? Karena walaupun berat ya pasti di awal-awal, tapi ada pikiran kalau bukan ini kapan lagi gitu loh. Ini kesempatan yang nggak datang dua kali, dan kayaknya ini saatnya keluar dari zona nyaman aku. Oh iya betul sekali. Memang kalau sekarang tuh yang utama tuh kita harus berani dulu nih Kak untuk keluar dari zona nyaman ya Kak. Betul. Nah kalau soal tantangan nih Kak, apa sih tantangan terbesar sejak awal Kakak merantau? Kayaknya tantangan terbesar aku itu adaptasi ya. Soalnya sulit banget beradaptasi dan bergaul dengan orang-orang baru, lingkungan baru, makanan baru, semuanya rutinitasnya beda banget sama di rumah Kak. Iya sih, apalagi kalau di rumah masih bareng keluarga Iya. ya Kak. Kayak makan masih sama-sama, tiba-tiba nanti sendiri, beda banget tuh. Beda guys. Relate banget sih sama orang-orang yang merantau, apalagi kita-kita nih. Iya. Gitu. Mahasiswa pasti tahu. Iya, ngomong-ngomong soal itu nih Kak, pernah nggak ngerasa homesick gitu Kak? Homesick itu pasti dan sering banget. Apalagi kalau capek, lagi sakit, kayak lagi banyak tugas, itu tuh kayak hal-hal kecil dari rumah, kayak masakan rumah, telepon orang tua tuh bermakna banget guys. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelumnya boleh dong diceritain gitu kehidupan Kakak waktu ngerantau pertama kali, biar kita tahu nih gambarannya gitu. Pertama kali itu masih kecil banget sih, kayaknya usia 15-16 tahun, dan bener-bener nangis setiap hari. Demam nggak Kak? Oh demam guys, 1 minggu demam, terus mulai nggak nangis lagi 3 bulan pertama. Wah lama tuh ya Kak. Berarti prosesnya lumayan Iya, gitu ya Kak. tapi untungnya itu asrama dan banyak temennya juga, jadi bisa Kakak di asrama. distrik itu guys. Nah, itu pasti banyak juga nih yang ngerasain sebenarnya ya Kak. Terus setelah semua proses itu Kak, menurut Kakak nih, apa sih perubahan terbesar setelah merantau gitu? Kayaknya perubahan terbesar aku itu mandiri guys, karena semuanya harus sendiri, ngontrol uang sendiri, kesehatan sendiri, Iya. terus ngurus-ngurus kayak cuci baju, cuci piring, semuanya sendiri, dan itu membuat lebih mandiri aja dibanding di rumah. Jadi lebih ngerti gitu ya Iya. Kak. Jadi pembelajaran hidup nih lebih mandiri gitu, Betul, lebih guys. banyak. Oke, ternyata merantau tuh mengubah seseorang gitu ya Iya, Kak. pasti banget. Oke, terus kalau menurut Kakak sendiri, kenapa sih banyak anak muda nih yang sekarang nih memutuskan untuk memilih merantau gitu? Kayaknya karena itu tuh membuka peluang besar bagi anak muda guys. Kayak semua anak muda itu sekarang udah mulai paham kalau peluang itu dicari dari tempat-tempat yang berbeda, bukan stuck di satu tempat yang sama. Baik itu peluang tentang pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman hidup. Yes. Makanya tuh sekarang banyak ya Kak mahasiswa tuh yang kuliah tuh Iya. kuliahnya di luar kota gitu, bahkan di luar negeri gitu. Ada kan. slogannya, kalau nggak jauh nggak kuliah. Wis, sepakat. Bagus. Itu juga bisa ngubah mindset diri gitu Iya, ya betul. Kak.
Terus nih Kak, kadang mimpi kan memang harus mengharuskan kita pergi lebih jauh. Nah, Iya. dari pengalaman Kakak nih, apakah merantau membuat seseorang lebih dewasa gitu Kak? Menurut aku iya banget. Soalnya kalau ketika kita sendiri, kita dituntut untuk menghadapi situasi-situasi yang kadang di luar kontrol kita, dan itu kita harus menyanggupinya dan menerima keadaan kita di saat itu. Terus kita juga harus belajar mengatur ulang hidup kita, karena di rumah kan ada orang tua yang mengelola kita lah. Iya. Kalau merantau itu udah nggak ada lagi, guys. Sendiri, bener-bener sendiri Iya. ya guys. Kayak dari semua kehidupan kita tuh semuanya diatur oleh kita sendiri. Gitu ya Iya. Kak. Setuju sih, kayak peribahasanya tuh kayak sekolah kehidupan gitu kalau merantau tuh ya Kak. Tapi Kak, pernah nggak sih ada di titik kayak ingin menyerah gitu? Pasti dong. Kapan Karena tuh, Kak? beberapa kali itu pernah ngerasa capek banget karena tugas-tugas kuliah tuh numpuk gitu kan. Terus merasa sendiri itu sering banget, walaupun kita punya teman-teman, sahabat, itu juga sering muncul di pikiran. Terus tekanan juga sama rindu rumah, rindu orang tua, rindu ibu, Homesick bapak. ya, Kak? Iya, itu tuh sangat-sangat merupakan titik terendah anak rantau. Nggak ada uang juga titik terendah. Itu kayaknya masalah utama gitu gak sih guys untuk orang perantau. Kadang yang bikin kita kuat memang tujuan awal. Nah, Iya. kalau disimpulkan nih Kak, kenapa seseorang perlu untuk merantau? Kayaknya karena merantau itu membuka hal baru kita untuk mengenal diri kita sendiri. Saat jauh dari rumah, kita belajar bagaimana mengontrol diri, menjaga diri, dan lain-lain sebagainya. Cukup untuk diri sendiri dan dari diri sendiri juga. Wis, keren. Bener juga nih Kak. Ternyata merantau bukan soal jarak, tapi juga soal proses menemukan diri. Terakhir nih Kak, pesan nih untuk teman-teman yang takut untuk merantau gitu. Takut itu wajar, tapi karena semua orang akan merasa takut, jadi hadapi aja ketakutan itu. Karena orang yang berani itu bukan orang yang tidak takut, tetapi berani menghadapi ketakutannya. Bener juga ya Kak, ternyata merantau bukan soal jarak, tapi juga proses menemukan diri. Terakhir nih Kak, pesan-pesan buat teman-teman yang masih takut merantau Kak. Takut itu hal yang wajar guys, semua orang merasakannya, tapi jangan halangi diri dan kesempatan kita karena takut itu tadi. Karena orang yang berani itu bukan orang yang gak takut, tapi orang yang berani menghadapi ketakutannya sendiri. Setuju banget sih. Kadang keberanian itu bukan berarti nggak takut guys, tapi kayak tetap melangkah meskipun masih ada rasa takut. Intinya Betul. jalani aja dulu. Jalani gitu. aja dulu. Karena merantau tuh sebenarnya nggak semenakutkan itu. Iya. Kayak kita bisa ketemu orang-orang baru ya Kak. Lingkungan baru, tradisi baru, budaya baru, itu seru banget guys. Ya menemukan gebrakan-gebrakan baru deh di hidup ini gitu ya, nggak kita ketemu waktu bareng keluarga. Iya, benar guys. Kayak makanya mari merantau. Mari merantau. Bersama kami. Dari kapan kita merantau Kak? Dari SMA ya guys. 2020. Kok bisa tuh Kak merantau dari mulai SMA gitu, sedangkan itu pasti pikirannya masih labil banget sih Kak. Soalnya dulu ngejar beasiswa untuk meringankan anak beban beasiswa, guys. orang tua guys. Iya. Jadi apa tuh Kak privilege waktu di asrama dulu Kak, sampai akhirnya betah gitu Kak? Sebenarnya privilege-nya itu sangat jelas guys, kayak biaya pendidikan, biaya pakaian sekolah, Iya, segala betul. macam alat tulis itu ditanggung, biaya hidup juga. Terus ada laundry-nya juga. Ada uang saku juga. Kayaknya kalau orang nggak bakal homesick deh. Iya kan, tapi nggak tahu kenapa memang awal-awal tuh ya namanya tiba-tiba jauh dari lingkungan kita yang biasanya, pasti Benar, ngerasa beda perasaannya, dan itu kayaknya hal wajar yang dirasain semua perantau gitu nggak sih ya Kak? Iya, benar. Nah, ternyata bener nih, merantau bukan cuma soal pergi dari rumah, meninggalkan rumah, tetapi juga tentang perjalanan menemukan versi diri yang lebih dewasa. Di balik rasa sepi, capek, dan rindu, selalu ada pelajaran yang membuat kita tumbuh.
Nah, nggak kerasa nih obrolan kita hari ini seru banget Seru, dan guys. penuh pelajaran tentunya. Dari cerita Kak Yuni Asreni, kita jadi semakin paham kalau merantau bukan cuma soal tinggal jauh dari rumah, tapi juga tentang belajar mandiri, menghadapi tantangan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Di balik rasa rindu, capek, bahkan keinginan untuk menyerah, ternyata selalu ada proses yang membuat kita lebih kuat dan lebih menghargai banyak hal, terutama keluarga dan rumah yang mungkin dulu terasa biasa saja. Semoga podcast kali ini jadi teman sekaligus penyemangat buat kalian yang sedang merantau atau mungkin masih ragu untuk memutuskan melangkah ke langkah yang besar itu. Ingat, takut itu wajar, tapi jangan sampai rasa takut menghalangi kita untuk terus berkembang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, guys. Bye-bye.